Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fa in qulta fama kana Mu'adz yatawaqqa'u waladan fi dhalikal waqt fama wajhu rughbatihi fihi. Fa in qulta lamun ngucap sira fama ing opo kana ono sapa Mu'adz. Oke, ini kimai sakit nafi nih. Fama kana ora ono sapa Mu'adzun sahabat Mu'adz iku ya tawakkau arab sapa Mu'adz waladan ing anak fi dzalikal waqti dalam mengkono waktu. Fama mangko iku apa wajhu rughbatihi utawi wajah temene mengkono sahabat Mu'adz fihi ing dalam nikah. Kemarin disebutkan tujuan pernikahan itu salah satu yang penting untuk mendapatkan anak. Mendapatkan anak ini ada keistimewaan, ada beberapa faedah. Yang pertama, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan supaya fa'tu harsakum anna syi'tum. Hendaknya kamu menanam ya. Menikah itu menanam. Terus bibit ditanam punya anak. Tetapi sahabat-sahabat itu juga tetap ingin menikah walaupun dia prakteknya sudah tidak ingin punya anak. Seperti contoh sahabat Mu'adz. Mu'adz ini sudah posisi sakit pada waktu itu. Dia sakit taun. Taun ini wabah ya. Ya kayak sekarang corona ya. Dia masih ingin menikah. Kan secara teori sudah sulit punya anak, sudah tua sakit. Nah terus untuk apa dia kok masih ingin menikah? Fa'aqulu, jawabnya fa'aqulu ngucap ingsun al-waladu tay anak iku yahsul hasil apa walad bil wiqa'i sebab wiqa jima hubungan seks biba'is syahwati kelawan perkara kang nangeaken syahwat wa dzalika uta mengkono yahsul bil wiqa' biba'is syahwat iku amrun perkara la yadkhulu kang ora mlebu apa amr fil ikhtiyari ing dalam pemilih. Orang ini bisa punya anak kan harus ada syahwat ya. Syahwat kemauan ya. Nah, syahwat ini bisa jadi di luar kemampuan. Karena ada orang yang memang sudah syahwatnya itu kendu. Kalau bahasa sekarang impoten. Hatinya kepingin orang laki-laki tua umur 70 tahun. Itu saya kepingin ya. Nganu-nganu saya kepingin. Wik-wik saya kepingin. Nah, tapi tenaganya sudah nggak ada gitu loh. Udah 70 kan sudah loyo wis lemes. Saya punya teman kiai umur 77 tahun. Menikah dengan santrinya gadis umur 17 tahun. Oh selisih 60 tahun. Kayak cucunya. Ya gaya kemana-mana kiai itu bahwa ini diajari nyupir. Jadi ya hebat supirnya cantik. Kiai itu supir cewek kan keren ya. Istrinya tapi kelihatannya menyenangkan. Tapi ternyata istrinya ini curhat ke istri saya. Podo-wedo kan curhat ya, terus saya kan alhamdulillah menikah lagi punya anak dua. Dia tidak punya anak. Terus dia itu iri pada istri saya bilang, "Duning saya ini tidak bisa." Mosok sih, mboten sakit. Yo diusahakan, mboten sakit. Kadung macet. Diangkat mbek traktor rutumane. Wis wabut di sini. Barang terberat di dunia ini. Artinya kalau sudah memang setrumnya tidak ada, ya apa maneh? Nah, itu kan di luar kemampuan manusia. Tapi nikah itu tetap sunnah. Nah terus ya nopo kata niku. Ya mbo bae menit-menit nemu obat atau nemu apa yang bisa urip maneh barangkali ya. Barangkali itu ada sesuatu, tapi kan ikhtiar tetap. Walaupun secara teori tidak bisa gitu. Tapi hari ini konon katanya sudah ada teknologinya, itu sudah ada. Jadi orang itu kalau anunya itu tidak bisa koma zaitun. Nah, kalau zaitun itu lam yakum. Nah, kalau zaitnya tidak koma. Nah,
itu bisa hari ini dioperasi katanya, dioperasi terus dimasuki pelembungan. Sehingga nanti kalau mau dikumpo pelembungannya motor terus pelembungan. Oleh mari dikempesi mana teman. Ya opo rasanya pelembungan. Itu katanya begitu katanya teknologi. Tapi kan bisa diusahakan madam. Wa innal mu'allaq wa angin pasti utai kang den gantungaken bi ikhtiyaril abdi kelawan ikhtiyari kaula iku ihdharul muharriki nekahaken perkara kang gerakaken li syahwati maring syahwat. Karena syahwat ini di luar kemampuan manusia ya. Kalau sudah mati isi apa masih dijamoni ndoke tekek. Bundoke banyak, bundoke bebek. Kalau sudah off memang sulit. Ya. Tapi kan orang ini kan ikhtiar ya, barangkali bisa. Wadhalika utai mengkuno ikhdar iku mutawaqqaun kang den arep-arep fi kulli halin ing dalam saben tingkah. Tapi mungkin saja orang yang hari ini impoten mungkin besok nemu jamu atau apa yang bisa hidup lagi. Nyatanya ada orang umur 85 tahun menikah punya anak lagi. Ada. Itu berarti ekstra jos. Ada begitu. Impoten memang ya banyak faktor. Impoten. Ada orang itu kelihatan gagah sehat tapi anunya tidak yono. Memang nggak bisa untuk nikah berkali-kali ya. Nggak jadi, bisa terus. Ya embo. Anunya mungkin tidak lam yakum zaitun. Nah, zaitnya tidak koma gitu. Makanya kamu yang pumpung masih koma zaitun, nah jangan disia-siakan. Kayak baterai itu kalau sering dipakai meleret suwe-suwe loh kamu ojo digawe panas-panas digawe terus. Barang wis donge lo mati lambune. Mesti diawet-awet itu baterainya itu. Ada baterainya itu. Center ya. Pumpung sih sehat itu ya, hati-hati ya. Wal baqi kang luwe selebihnya iku kharijun kang metu an ikhtiyarihi saking pemilih man. Kalau memang tidak bisa soal syahwat itu di luar kemampuan, tapi ikhtiarnya ya menikah gitu. Walidzalika karena menggunakan ikhtiar yustahabu dan sunnahaken apa nikah lil anini kedue wong kang impoten. Aidon halimane sebagaimana orang yang dhaifus syahwat. Jadi orang yang impoten pun tetap sunnah menikah. Ya barangkali impoten suwi-suwi nyetrum kongselet. Ya bisa jadi suatu saat ikhtiar. Fa inna hadzat syahwat sedune bira-bira obai syahwat iku khafiyatun samar. Memang itu samar. Sulit dideteksi bagi orang yang sudah tua. Kalau anak muda kayak kamu itu ya krungu tok wis urip. Gak ketok apa-apa lho. Tapi ada yang wis di starter yen motor tua di starter gak urip-urip. Mbak disuruh juga urip. Kadung mogok. Angel ya starterane angel. Layat taliu kang ora ningali aliha ing atase mengkono syahwat. Ora den tingali apa aliha ing mengkono nahdhatu syahwat. Hatta annal mamsuha sehingga sedune wong kang den pakas mamsuh itu orang yang anunya sudah diputus. Alladzi la yutawaqqau kang ora den bisa den arep-arep lau kedue mamsuh apa waladun anak iku layang qati ora dadi pedhot apa al istihbabu kesunahe aidan halimane fi haqqi dal haqqi mamsuh alal wajhi ing atase dalan alladzi yustahabbu kang den suwanahaken apa lil adla'i kedue wong kang budak orang yang budak apa imrarul Musa nglakokaken cemukur. Musa itu pisau cukur ala roksihi ing atase sirah Abdullah iktidaan krana manut bi ghairihi kelan liyane mungkun Abdullah
wa tasyabuhan lan krana gawe serupa bisalafi lan ulama salaf as-shalihi kang saleh. Jadi nikah ini memang ada faedah untuk mendapat anak, tetapi itu bukan satu-satunya. Masih ada faedah yang lain. Artinya meskipun orang itu sudah tidak ada harapan punya anak, umpamanya anunya itu putul, copot, bekakasi copot, ya tetap disunahkan menikah. Karena menikah ini ya hubungan seks itu salah satunya, menanam itu salah satunya. Tapi ada juga kepentingan yang lain ya. Merasa tenang. Manusia ini kan kalau ada temennya kan merasa terhibur, tenang ya. Nah terus perempuannya gimana? Ya bisa dicarikan solusinya apa. Boyono dewe solusinya. Tapi yang penting orang itu tetap sunnah menikah. Sama dengan di sini dikiaskan orang botak, botak yang kepalanya botak, tidak ada rambutnya. Bagi orang yang tawaf, sa'i, umroh, itu kan setelah tawaf sa'i tahallul. Tahallul itu nyukur rambut. Lah kalau tidak punya rambut, ya nggak ada yang dicukur. Tapi dia sunnah menggerakkan pisau di kepalanya, walaupun tidak ada rambutnya. Kenapa? Ya cuma mengambil kesunahan supaya sama dengan yang lain. Yang lain cukur, dia cukur, walaupun rambutnya sudah tidak ada. Gitu. Itu kan cuma sunnah. Sama dengan orang kalau tangannya kepotong. Wudu ini kan wajib basuh tangan sampai sikut. Kalau orang itu kepotong, tidak wajib sebegini, tidak wajib, tapi sunnah aja. Lah sama dengan orang impoten itu, walaupun anunya sudah tidak anu, tetap saja dia menikah sunnah ya. Pokok sing wedok gelem lho ya. Ya sing wedok kan ono anuku wis gak anu ya apa. Wis gak apa-apa wis. Kut anu dhewe ya kan. Solusinya hari ini kan sudah ada. Yuk zaman biyen. Zaman saiki sudah banyak teknologi hari ini sudah macam-macam. Bahkan orang ini sekarang saya kemarin lihat di medsos ada orang menikah dengan boneka. Boneka dinikahi. Karena boneka ini sekarang sudah bisa pinter. Jadi sekarang manusia ini sudah bisa bikin boneka, bisa diajak bicara, dijak guyon, siapa namamu? Apa dijak bicara? Enggak jauh-jauh. Kamu sekarang kalau punya handphone ini setan gepeng gitu. Setan gepeng. Handphone ini sekarang sudah bisa diajak bicara. Google kamu petik Google apakah tempe itu? Jawab deh, tempe adalah anu-anuan iso. Ini kecerdasan buatan. Handphone ini sekarang bisa. Jadi sekarang manusia bicara dengan handphone itu bisa. Hari ini bisa ya. Orang bicara dengan handphone hari ini bisa. Nah boneka itu juga begitu. Sudah ada boneka yang bisa diajak omong. Nah saya kemarin lihat di medsos ada orang bisa menikah dengan boneka. Karena boneka ini sudah bisa diajak bicara, diajak ini, dan iso di anu pisan. Di wi iso. Yono unine persis manusia. Wah ini ya Allah, ini keajaiban teknologi hari ini ya. Jadi hari ini sudah ada orang nikah dengan boneka. Lalu ini sesuai wong wedok gak payu ya opo kira-kira. Boneka itu gak jaluk blonjo. Gak jaluk gelang, gak jaluk kalung ya opo ya. Ini tidak boleh ya, manusia tidak boleh. Tapi ada, sudah ada hari ini teknologi yang seperti itu ya. Nah, orang ini tetap sunnah menikah karena ini sebagai tugas manusia untuk meneruskan regenerasi ya. Walaupun orang itu impoten, tetap disunahkan menikah. Sama dengan orang botak, tetap disunahkan menggerakkan pisau di kepalanya ketika tahallul, walaupun rambut sudah tidak ada. Wa kama yustahab bulan koyo oleh disunahkan opo ar-romalu. Romal itu dalam tawaf ngincik. Jadi tawaf ini kamu kan sudah belajar manasik. Ada jalan romal, melakukan ngincik ya. Pada putaran yang pertama, kedua itu ada ngincik. Lebih lari-lari kecil, menunjukkan semangat ya. Romal namanya, itu sunnah. Wal ittiba'u lan nganggo selendang. Ittiba itu yang kamu kalau pakaikan ihram kan diselempangkan sehingga pundaknya kelihatan sebelah itu. Ittiba.
Jadi itu sunnah. Walaupun orang tawaf itu kemul-kemul begini ya sah, kayak orang kademen gitu. Tapi itu menyalahi sunnah. Supaya dibuka satu di ittiba. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan gagah. Orang Islam gagah. Asalnya romal ya, tawaf sambil lari kecil dan sambil ittiba, itu tujuannya untuk menggetarkan hati orang-orang musyrik. Orang Mekah waktu itu masih ada orang musyrik, supaya melihat jamaah haji Islam ini kuat, panas-panas masih bisa lari, bajunya dibuka, menunjukkan dia itu strong gitu. Lah sekarang sudah nggak ada orang musyrik, musuh sudah nggak ada, tapi tetap sunnah ya. Walaupun dulu awalnya untuk membuat keder musuh, hari ini nggak ada musuh, tetap aja sunnah seperti itu. Tetap sunnah untuk mengikuti yang telah lampau. Illa waqad al-ana yang dalam saiki waqad kana teman-teman ono opal muradu kang den karepaken minhu saking mengkono napa wau ar-ramal wal ittiba. Awalan ing dalam kawitane iku izharul jaladi, mertelakan sifat kuat terengginas ya. Lil kufari maring pira-pira wong kafir. Asalnya ittiba romal itu untuk menunjukkan show force, menunjukkan kekuatan. Tapi hari ini meskipun orang kafir sudah tidak ada di situ, tetap disunahkan. Fasyara mongko dadi opal iqtida'u manut wa tasyabbuhu lan nyerupani wa tasyabbuhu lan nyerupani bil ladzina klan wong akeh azharu kang mertelaken sapa alladzina aljalda ing terengginas kuat iku sunnatan sunnah fi hakiman ing dalam haki wong ba'dahum kang sause alladzina. Karena orang generasi dulu disunahkan demikian, kita generasi sekarang tetap sunnah. Untuk apa? Tasabuh, menyerupai mereka yang dulu berjuang sedemikian. Wa it'afulan jadi apa jadi lemah. Apa hadzal istihbabu ikilah kesunatan bil idhafati lan den sendeaken ilal istihbabi ing maring kesunahan fi haqqil qadiri ing dalam haki wong kang kuwasa alal harfi ing atase nandur. Artinya orang yang sangat kuat seperti kamu anak pondok ini lagi kepingin nih sunnahnya lebih tinggi. Karena apa? Kamu kemungkinan punya anak lebih besar. Orang tua tetap sunnah walaupun wattnya tinggal 2 watt, nah, seterumnya tinggal sedikit, tapi masih ada harapan walaupun sedikit. Dibanding yang masih kuat, kesunahannya lebih besar yang masih kuat gitu lah. Warubama yazdadu dan terkadang jadi tambah apa nih dzufan apa sih lemahnya kesunahannya bima klan perkara yuqabilu kang bandingi apa mah ing mengkuno istihbab min karahati ta'tilil mar'ati saking makruhe nyuwungaken wong wadon wadat ihalan niya akan imra'ah fima ing dalam perkara yurja'u kang den balekaken apa ma ila qadha'il watari maring nekani hajat. Bisa juga lebih lemah lagi kesunahannya bagi orang yang memang sudah tidak mampu, sehingga dia nanti akan mengecewakan pasangannya. Itu sunnahnya tinggal sedikit sekali gitu. Karena wanita ini kan juga kepingin sesuatu juga. Nah kalau suaminya udah nggak ada anunya sama sekali kan, wanita juga bisa jadi kecewa ya. Maka sunnahnya semakin bagi orang seperti itu semakin menurun. Nah, fa inna dzalika sedene mengkono niku wau istihbab niku. Iku la yahlu ora sepi apa dzalik annau in sanging warna minal khatari saking kuatir bagi orang yang kesunahan orang menikah yang sudah impoten tadi itu kan bisa jadi mengecewakan orang lain sehingga mengkhawatirkan. Fa hadzal ma'na utikila makna yu hadzal ma'niku alladzi perkara yunabbahu kang den elingaken apa alladzi ala syiddati ingkarim ing atase banget ingkari ulama lil karkin nikahi maring tinggal nikah ma'afuturi syahwati serta ni kenduni syahwat. Orang walaupun sudah tidak punya syahwat tetap ya disunahkan menikah walaupun itu kecil ya anunya tingkat kesunahannya lebih kecil kan. Al-wajhusani itu wajah kang kambing pindu. Faedah yang kedua dari punya anak tujuan pernikahan iku asa'yu lumaku fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam
demenaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridhahu lan ridhone Kanjeng Nabi bitaksiri maklan ngakehaken perkara bihi kang iku tetep ing dalem mubahatuhu utawi bungah-bungai Kanjeng Nabi. Artinya tujuan kedua kenapa kita harus punya anak, satu kita tadi untuk mengikuti kehendak Allah, disukai Allah menanam. Yang kedua untuk hal yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi kan fa inni mubahin bikumul umam tanakahu tanasalu. Nabi menginginkan kamu punya anak yang banyak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena Nabi akan bangga punya umat lebih banyak. Lah, berarti kalau kita punya anak, kita akan menambah kebanggaan Kanjeng Nabi. Itu qad saraha karena teman-teman bos mertelakan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelan mengkono-mengkono niku wau mubah niku wau. Rasulullah sudah menjelaskan hadis tentang taksiru ma fihi mubahatuh niku. Tanakahu tanasalu itu. Wa yadullu lan nuduhaken ala muraati amril waladi ing atase ngrekso perkorone duweni anak niku jumlatan kelawan gemblengan secara global bil wujuh iklan piro-piro arah dari berbagai segi kuliah sekabani wujuh wa yadullu apa ma perkara ruwiya kang den riwayataken apa ma an Umar saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu Sayyidina Umar iku nakaha nikah sinten Sayyidina Umar. Annahu Sayyidina Umar iku kana ono sapa Sayyidina Umar iku yang kihu nikah sapa Sayyidina Umar kasiron kelawan akeh. Wa yaqulu lan dawu sapa Sayyidina Umar innama angkihu angin mesti nikah sapa ingsun lil waladi krana amrin duweni anak. Jadi dalilnya lagi kenapa kita penting punya anak. Sayyidina Umar sahabat Nabi yang zuhud ya. Sayyidina Umar sahabat yang luar biasa, yang zuhud, yang sangat wirai. Beliau itu nikah berkali-kali. Ditanya Sayyidina Umar, penjenengan kok sering nikah? Apa karena nikah itu sunnah sehingga banyak nikah berarti ahli sunnah? Oh, bukan begitu. Maksudnya innama angkihu li ajlil walad. Saya ini nikah untuk punya anak. Jadi Sayyidina Umar menikah berkali-kali tujuannya supaya dia punya banyak anak. Wa malan perkara ruwiyakan diriwayataken apa ma minal akhbari nyata sing pira-pira hadis riwayat fi madzammatil mar'ati ing dalem mencela wong wadon al aqimi kang gabuk. Akim itu apa namanya? Bahasa Indonesianya mandul ya. Ada beberapa riwayat yang menyatakan jangan menikahi wanita yang mandul. Itu qala sallallahu alaihi wasallam karena Nabi mengatakan la hasirun fi nahiyatil baiti la hasirun fi nahiyatil baiti khairun min imra'atin la talid. La hasirun yakti utai kloso amoh. Apa itu? Tikar yang rusak. Fi nahiyatil baiti ing dalam pojokane omah yang enggak terpakai iku khairun luwih bagus minim raatin timban saking wong wadon la talidu kang ora bisa nglahiraken sapa imroah ya. Ini hadisnya, ini riwayatnya Abu Umar At-Tauqani. Bahwasanya Nabi ada satu riwayat yang walaupun ini bukan hadis sahih mengatakan wanita yang enggak punya anak itu enggak ada artinya. Bahkan lebih baik selimut atau tikar yang enggak terpakai. Tikar kamu selimut, tikar kan dipakai, sehingga terpakai. Artinya ini satu ungkapan sangat tidak ini ya. Bukan berarti menghina ini, bukan ya. Tapi lebih bagus ya nikah itu cari orang yang sehat ya. Bukan yang mandul gitu. Tapi ya jangan menghina orang yang mandul ya. Itu takdir ya. Wa qala khairu nisaikum al-waludul wadud. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi, khairu nisaikum utai luwih bagusi pira-pira wadon sira kabeh iku al-waludu wong kang wadon akeh anake. Ya. Golek bojo sing anake akeh. Maksudnya nggih sing subur ya.
Dilihat dari mana? Dari keluarganya. Dulu di piro niku 16. Oh iki bibitnya api. Ya opong makne anak 16. Wah, berarti ini bibit genjah ini unggul. Nah, bibit unggul. Carilah bibit yang manaan. Nah, al-walud. Al-wadud. Al-wadud kang akeh demene marang bojo lanang. Jadi al-walud al-wadud ini hadis yang sangat populer ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi mengatakan yang terbaik itu adalah wanita yang al-walud al-wadud ya. Hadis ini ada terusannya. Wasarrun nisaikum al-mudabarrijat al-mudakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulunal jannah minhunna islam illa mithlul ghurabil a'sam. Jadi yang terbaik itu wanita yang al-walud al-wadud ya. Ini wanita yang wadud itu orang yang mencintai ya, sangat mencintai pada pasangannya. Itu namanya al-wadud ya. Kan ada wanita itu yang sangat hangat gitu lah. Kan ono wadud sing kang rekenan. Nah, yang wadud ini yang penuh cinta. Nah, al-walud yang banyak anak. Dari mana tahu? Ya dari keluarganya, dari keturunannya. Mbak Yuni anak 15, Bibi anak 17, Mbak Ai anak 17. Wah ini bibitnya top ini. Waqala riwayat yang lain waqala sallallahu alaihi wasallam saudaun walud khairun min hasna lam talid. Saudau taiwadon kang ireng, wanita hitam, wanita Ethiopia Papua, waludun kang ake anake iku khairun luwe bagus min hasna saking wadon kang wayu. Hasna itu yang cuantik, latali itu kang orang duweni anak. Jadi lebih bagus jelek tapi manaan daripada ayu gak ngendok. Artinya tidak bisa punya anak ya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, termasuk hadis dhaif juga. Walaupun istri cantik juga penting, istri cantik juga penting. Karena orang ini kalau istrinya cantik itu semangatnya berlipat ganda. Gak perlu bayang-bayang wong liya, langsung ketok. Tapi istri gak cantik, merem bayang sapa maniku Nikita Mirzani. Tidak boleh, tidak bagus ya. Yang bagus itu ya istri itu cantik, manaan. Nah itu cocok. Motone pelerak-pelerak, matanya tajam, sing lanang mak teratap. Biasanya wedok anak akeh sing motone kelap-kelap. Mulai sing lanang langsung kecantol terus gak situ sualan. Jadi istri cantik ini juga penting ya. Tapi sing mana? Kalau tidak mandul itu kurang bagus. Lebih baik istri yang hitam ya. Hitam, cerang, kopi pahit, tapi manaan. Nah, jadi Rabi Papua ya, sing hitam manis. Wah ada tekilah hadis, iku ya dulu nuduhakan benda. Ala anna talabal waladi setuhune nyuprih anak, iku adkhal luwih nglebuaken fi iqtidha'i fadlin nikahi ing dalam natrapi keutamaan pernikahan min taf'i ghailati syahwati timbang saking nolak ana peniku kemelaratane syahwat, gejolak syahwat maksudnya. Li anal hasna'a karena sedune wadon kang ayu iku aslahu luwe patut li tahsini maring ngrekso. Tahsin tahsinil farji anil haram ya. Wanita cantik itu lebih bisa membuat kita menahan diri. Karena wis seneng wis cukup. Umpamane kon duwe bojo wayu kaya sapa? Sing pikiranmu ayu sapa? Sing menurut kon ayu ngono saiki sapa? Bingung ngono gak ada ngayu sih. Orang itu kalau cuantik ya itu kan suaminya puas. Gak kepingin maneh gitu. Tapi lek sing wong bojone elek niku sik lirak-lirik ae. Iku ya opo sing iko ya. Kowe kok tipis kok kandel ngono lah. Niku
motone wong lanang ya. Padahal podo ae. Fa innal bud'a wahid. Afem itu sama saja. Sami mawon. Tetapi memang istri cantik itu ada kelebihan ya. Lebih bisa menjaga syahwat ya. Sebab bisa ghaddul basar, li tahsin wa ghaddul basar, lan ngeremakan peninggal supaya mata ini sudah enggak ingin yang lain maksudnya. Waqat isyahwati lan medhot syahwat. Istri cantik itu satu poin ya. Tapi istri punya anak itu juga poin tersendiri gitu. Kalau dapat dua-duanya lebih bagus. Ya us cantik manaan, itu cocok ya. Tapi kalau disuruh milih cantik mandul, jelek manaan, milih sing mana? Milih sing mana tapi sing ayu, ya lek ono. Tapi seandainya pilihannya itu hanya hitam putih ya, milih yang hitam. Lek milih kali, yo gak apa-apa. Kok bondone cukup aja. Sebab istri cantik memang ada fadilahnya re. Orang kalau istrinya cantik itu lebih aslahul tahsin kata Imam Ghazali. Lebih bisa untuk menjaga syahwatnya, farji ini lah. Karena dia itu sudah puas ya. Wis itu wis cukup. Dan juga lebih ghadul basar. Wis gak kepengin wong liya. Dan juga lebih maksimal. Orang ini kalau pasangannya cantik itu kan semangatnya 45 lebih tinggi ya. Sehingga hasil produksinya itu lebih bagus ya. Tuntas nah. Tapi like bojone wis elek pendek ngentutan aduh. Semangatnya enggak maksimal ya. Tapi cantik itu relatif. Jelek itu absolut. Artinya kalau jelek itu kabeh wong ngeruh. Cantik mungkin menurut saya dan menurut kamu beda-beda. Alhasil tapi maksudnya orang ini menikah ini ada misi ya. Masalah anak ini penting ya. Bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita itu punya anak ya. Itu yang penting. Makanya nikah ini sebaiknya cari istri sing rodok manaan. Al-wajhusali sudah wajah kang nomor telu. Keuntungan ketiga dari punya anak itu iku ayab ko yang tetap ba'dawi dalam sause tetap sapa wong ba'dawi ing dalam sause niku wau nikah apa wala niku ana alife ora niku enten sing lafaz ayub qiya waladan ngoten netepaken waladan ing anak. Tapi kalau yapko sapa waladun anak sami mawon waladan ing anak solihan kang soleh. Ayab ko ya kena ayab ko yang tetap ba'dahu dalam sausi nikah sapa waladun anak solihun kang soleh yatu kang ndongaaken sapa walad lahu maring mengkono nakih wong kang nikah niku kama kaya perkara warada kang tumeka pema fil khabari dalam hadis rupane ana jami'a amal ibni adam sudune sekabehane amali anak adam iku mungqatiun kang kepedhot illa salasan angin perkara telu. Fadzakara mongko nutur Nabi al-walad anak as-solihah kang soleh. Satu dari tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk dalam hadis yang sangat masyhur itu ya. Termasuk dari 40 hadis yang termasyhur itu ya hadis tentang anak soleh itu. Idza mata ibnu Adam. Orang yang punya anak soleh itu akan menjadi amal jariah ketika dia sudah mati mendapatkan doa ya, dari anaknya dan juga dari orang lain ya. Bukan berarti kalau kemudian selain anaknya tidak bisa mendoakan, itu pemahaman yang salah ya. Ada orang yang memaknainya yang bisa mendoakan hanya anaknya, sehingga tidak boleh tahlilan, tidak boleh kirim doa, dianggap tidak sampai. Itu pemahaman yang tidak benar. Doa dari anak sampai secara otomatis. Karena apa? Anak itu bagian dari amalnya orang tua. Tetapi seorang mayit ya juga tetap mendapat pahala yang dikirim oleh orang lainnya. Dia tetap dapat manfaatnya walaupun itu bukan anaknya. Ini termasuk min babil istidlal bil a'am ya, lebih umumnya itu kan seperti itu ya. Dan juga menganjurkan supaya anak mendoakan orang tua.
Tetapi kita mendoakan kiai, murid mendoakan guru, kita mendoakan ulama, itu sama. Semuanya sampai ya. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sampai. Sedangkan Rasulullah SAW juga mendoakan orang mati ya. Lah sholat jenazah itu kan mendoakan orang mati. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau doa untuk orang mati tidak bisa, untuk apa ada sholat jenazah ya? Al-Quran juga mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa orang mati itu sampai. Kalau ada yang bilang tidak sampai, suruh mati saja ya, nanti kita doain ya. Betul. Wa qaulul qail wa fil khabar iku dalam hadis kang liya innal ayata sudri piro-piro doa iku tu'radu den aturaken apa atayah alal mauta ing atase piro-piro mati ala atbaqin ing atase piro-piro lengser nampan min nurin saking cahaya ya. Ya dari riwayat hadis mengatakan doa-doa ya. Kita semua ini yang mendoakan orang mati itu akan disampaikan kepada mereka dalam wadah yang penuh cahaya ya. Artinya doa itu pasti sampai ya. Walaupun itu dari anak ataupun dari selainnya anak ya. Wa qaulul qailan utawi pengucapi wong kang ngucap, ada orang yang berpendapat innal walada sudene anak iku rubama lam yakun, terkadang ora ana sapa anak iku sholihan soleh. Iku la yusiru, ucapan itu anak pun kalau ada orang membantah punya anak belum tentu soleh. Iya, tetapi itu tidak ngefek, tidak bisa membantah. Kenapa? Iku la yusiru orang ngelabeti tidak efek. Apa qaul fa'inahu setune walad iku mukminun kang iman. Nah, ala kulli halin beliau wasolah utawi sifat bagus huwa yusolah iku al-ghalibu kang kaprah ala auladi zawiddini ing atase piro-piro anake wong kang duweni agama, orang santri yang beragama. La siyama apa maneh apalagi idza azama nalikane nyejo sapa wong temenan ala tarbiyatihi ing atase didik walad wa hamlihi lan gelemaken walad ala solahi ing atase kebagusan ya. Begini, kalau orang ada memuskil, ya nikah tujuan punya anak, tapi anak kan juga ada yang gak soleh, ada juga anak yang salah didikan, salah asuhan, ada juga anak kiai jadi penyanyi, ya ono, anak kiai gak gelem ngaji juga ada, tapi itu kan kasus sedikit ya. Dan itu tidak masalah ya, selama anaknya itu masih mukmin ya, anaknya masih punya iman, itu masih ada efek kebaikan ya. Sebab biasanya orang ini kalau orang tuanya baik, itu anaknya juga baik. Apalagi kalau orang tuanya peduli pada pendidikan anaknya, biasanya ya baik ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud anak soleh itu ya maksudnya anak yang muslim ya, sehingga tidak perlu takwil. Jadi waladin sholihin itu ada yang mengatakan maknanya mempunyai anak yang beragama Islam. Secara otomatis walaupun anaknya ini gak baik-baik amat, yang penting dia masih satu iman, itu membawa kebaikan bagi orang tuanya, karena menambah kebaikannya. Wabil jumlah lan kelawan gemblengan secara global, du'aul mu'mini utai dungani wong mukmin li abawaihi mari wong tua lorone mukmin iku mufidun kang maedai. Biron iku bagus karena ono sapa walad au fajiron utawa kang lajeng. Kesimpulannya begini loh. Anak mendoakan orang tua itu tetap bagus ya, tetap bagus ya. Bermanfaat. Artinya membawa kebaikan bagi orang tuanya. Meskipun anaknya itu baik ataupun tidak baik. Jadi jangan dicibir ada artis film porno atau seksi Lerioyo kan nang kuburan itu kan bapak ya tetap api daripada orang. Kan kita ini di Indonesia ini tradisi. Kalau hari raya, sebelum hari raya biasanya kan orang pergi ke kuburan. Artis-artis juga
sing biasae tank topan, sing biasae sualan cekak kudungan nang kuburan. Ya mbo mau coba pokoke umi-umi di syuting. Itu selama dia berdoa, walaupun dia kelakuannya gak pati api, tidak masalah. Doanya tetap bermanfaat untuk orang tua. Fawa mengkautai mengkuno walad iku musabun den ganjar ala dakwatihi ing atas hitungane walad wa hasanati lan pira-pira kebagusane walad. Fa inna kalau sudah walad iku min kasbihi saking penggaweane mengkuno walid. Wa ghairu muakhidin dan orang yang tidak terapi muakhidin bisa yahdi klan olone walad. Jadi orang tua ini dapat kebaikan anak, karena anak itu kalaupun baik hasil didikan orang tua. Tetapi kalau anaknya ini tidak baik, itu tanggungannya sendiri, kan dia sudah punya akal. Fa inna usni kelakuan iku la taziru waziratun wizra ukhra. La taziru ora bisa nanggung sapa waziratun wong kang lakoni dosa wizra ukhra ing dosane wong kang liya. Jadi tidak ada dosa waris-warisan. Artinya kalau anaknya dosa, ya bapaknya nggak dapat dosa selama bapaknya tidak menyuruh berbuat dosa. Walidzalika karena mengkono niku wau mufidun niku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala qala dawu subhanahu wa ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, surat apa itu? Surat apa? Surat At-Tur ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim ya. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dalam iman, selama anak-anaknya masih beriman, alhaqna bihim, saya akan temukan mereka dengan kakeknya ya. Jadi kita ini akan kumpul dengan orang tua kita, nenek moyang kita selama masih satu jalur iman. Alhaqna nemu akan ingsun bihim kalan mengkono dzurriyyah. Alhaqna bihim bihim kalan mengkono alladzina dzurriyyatahum ing biro-biro anake cucune alladzina wa ma alatnahum lan ora nyuto ingsun hum ing alladzina min amalihim sing amali alladzina min syai'in yang suci-suci ya. Kita ini semua ini insyaallah selama masih dalam satu iman akan bertemu dengan bapak kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita ya. Walaupun mungkin amalannya tidak sama. Kakek-kakek kita mungkin ahli tahajud, kita tidak, tapi tetap besok selama masih satu iman alhaqna bihim alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak cucunya pasti akan dikumpulkan, nanti akan ditemukan. Sebab orangnya akan senang ketemu keluarga ini, pasti senang. Makanya besok sebagai balasan kebaikan orang-orang yang soleh, anak-anaknya juga ikut masuk surga. Aimana qasnahum tegese ora nyuda ingsun hum ing alladzina amanu niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum niku min a'malihim sang pira-pira amali alladzina wa ja'alna lan dadzakaken ingsun auladahum ing pira-pira anake alladzina nah dadzakaken mazidan ing nambahi fi ihsanihim ing dalam kebagusane alladzina niku alladzina amanu wa ta'ba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim. Kita ini besok ya akan dikumpulkan dengan orang-orang tua kita semua. Kalau kita masih satu iman, makanya kita harus saling mendoakan. Kamu doakan bapakmu, kakekmu, besok anakmu juga membalas doakan kamu. Terus kita sambung-sambungan ya. Muka-muka semua berkumpul di surga. Amin Allahumma amin ya. Yang penting imannya dijaga ya. Muka-muka diparingi husnul khatimah dan diberi keselamatan, kesehatan ya. Pokoknya hari ini kita banyaklah berdoa ya. Pagi sore baca rotib ya. Minta pada Allah muka-muka kabeh sehat selamat ya. Amin Allahumma amin.